Halo guys, selamat datang di channel aku. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan spoilerin film Korea nih guys, dengan judulnya While You Were Sleeping, yang mengisahkan kehidupan seorang reporter cantik bernama Nam Hong Joo yang bisa melihat kejadian di masa depan lewat sebuah mimpi. Kemampuan itu menghantuinya karena dia sering mendapatkan mimpi mengerikan seperti kematian seseorang. Namun ia hanya mengetahui proses kematian tanpa tahu waktu hal itu terjadi. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk nonton aja. Nah, di episode yang pertama dimulai dari Nam Hong Joo yang sedang bermimpi saat malam hari. Turun salju, ia memeluk seorang pria yang tidak ia kenal sebelumnya, yang diperankan oleh Jung Jae Chan, sambil mengatakan bahwa ia percaya terhadapnya. Hong Joo terbangun dari mimpinya dan selalu mencatat ulang secara rinci. Setelah itu, dia juga menceritakan kepada ibunya, Yoon Moon Sun. Dia melanjutkan sarapan dan tak disangka ada dua pemuda kakak beradik pindahan baru di seberang depan rumah mereka. Hong Joo mengatakan kepada ibunya kalau pria itu yang ia lihat di dalam mimpinya. Jung Seung Woon menyuruh kakaknya Jung Jae Chan untuk memberikan kue beras kepada tetangga baru mereka. Tetapi saat Jae Chan masuk ke rumah, Hong Joo memberikan perkenalan yang kurang baik kepadanya. Dia mengusir Jae Chan dan menyuruhnya untuk tidak datang ke tempatnya. Hal ini membuat Jae Chan kesal. Selanjutnya, di halte bus, Hong Joo sedang duduk. Ia yang sedang menelpon ibunya terkejut melihat Jae Chan menghampiri dan duduk di sampingnya. Seorang gadis di sampingnya yang sedang berdiri menyuruh dia bergeser sedikit, tetapi Hong Joo tidak mendengar karena sedang menelpon. Hong Joo mencoba menenangkan diri, tetapi Jae Chan duduk persis di sampingnya. Ketika Hong Joo bergeser, Jae Chan ikut bergeser hingga menyebabkan salah paham terhadap mereka. Hong Joo benar-benar merasa malu dan bergegas naik bus. Jae Chan juga baru sadar kalau itu adalah suara tetangga wanita yang mengusir dia sebelumnya. Malam hari di restoran ayam ibunya, Hong Joo menceritakan tentang kejadian ini. Selain itu, salah satu pengunjung membuat Hong Joo teringat bahwa ia pernah melihatnya di mimpi. Kalau malam turun salju, pria itu akan terbakar karena rokoknya sendiri. Hong Joo dan ibunya berlari mengejar pria itu dan meminta untuk tidak merokok karena bisa menyebabkan ia mati. Tetapi pria berbadan besar itu tetap kekeh dan tak mau mendengarnya, lalu mendorong mereka sampai jatuh. Ibunya Hong Joo telah mendapatkan korek gas milik pria itu tanpa dia sadari. Tetapi Hong Joo tetap mengatakan kalau itu tidak ada gunanya karena setiap mimpi yang dilihat Hong Joo selalu menjadi kenyataan. Pria tadi mengendarai mobilnya dan merasa kehilangan korek. Ternyata dia masih memiliki korek cadangan di mobilnya. Saat mengisi bahan bakar, ada kebocoran gas dan benar saja, dia ikut meledak ketika ia menyalakan koreknya. Moon Hyang Mi merasa tergoda dan penasaran dengan jaksa baru Jung Jae Chan. Dia ingin membeli kue dan merayakannya. Tiba-tiba Lee Yo Bum datang. Dia mengatakan kalau dulu dia adalah mentor jaksa Jung dan menceritakan kalau dulu dia selalu dapat nilai terendah di sekolahnya. Mereka tambah yakin ketika balik ke kantor dan melihat Jung Jae Chan sedang selfie nih teman-teman di depan kantornya. Kemudian Jung Jae Chan kenalan dengan lainnya. Moon Hyang Mi berbalik dan enggan berjabat tangan dengannya. Saat itu, Jae Chan teringat masa lalunya dengan Yo Bum. Dia memasukkan nilai di buku rapornya dan bayaran Yo Bum juga akan meningkat jika dia mendapatkan nilai tinggi saat menjadi mentornya. Konsep win-win, Lee Yo Bum bisa dapat uang lebih banyak dan Jae Chan dapat membeli motor yang ia impikan. Hong Joo kembali bermimpi kalau ibunya mati karena kecelakaan yang ia sebabkan. Saat itu terjadi pada Natal dan dia memiliki rambut yang panjang. Ketika terbangun, Hong Joo menangis dan mencatatnya. Ia tambah sedih ketika melihat berita di televisi tentang seorang pria merokok dan terbakar di pengisian bahan bakar. Dia bergegas ke kamar mandi dan memotong rambut panjangnya. Dia menangis dan mengatakan kalau ia melihat ibunya meninggal di dalam mimpinya dan masa depan tidak bisa berubah. Ibunya mencoba menenangkan dia dan bicara berdua di loteng. Dia memotong rambut karena saat dalam mimpi rambutnya panjang. Malam harinya,
Yoon Munsun mempersiapkan catatan tabungan untuk masa depan putrinya. Nah, ini adalah hari insiden kecelakaan. Tanggal 14 Februari 2016, hari Valentine. Lee Yo-bum membeli bunga dan bertemu dengan Hong Ju untuk makan malam bersama karena keduanya memang sudah lama berpacaran. Di parkiran ia juga bertemu Jung Jae-chan. Saat itu, Jae-chan kebayang lagi masa lalunya tahun 2003 saat diinterogasi ayahnya. Cara dia mendapatkan motor itu dan dia mengakui telah mengubah nilai rapotnya agar bayaran Lee Yo-bum dinaikkan oleh ayahnya dan hasilnya dibagi dua. Ayah Jae-chan sangat kecewa dengan putranya. Saat makan malam bersama, Hong Ju tidak dapat menghubungi ibunya dan dia memiliki firasat buruk. Dia juga lupa mengunci pintu, bergegas pulang ke rumah. Tetapi hari itu turun salju dan dia akan naik taksi saja. Tetapi Lee Yo-bum menawarkan kalau dia yang akan menyetir. Di dalam mobil, ia baru bisa menghubungi ibunya dan dia bebek saja. Saat itu Hong Ju juga berkata kepada Lee Yo-bum, jika terjadi kecelakaan di masa depan, dia akan menyelamatkan ibunya. Lalu Lee Yo-bum berjanji akan melindungi ibunya. Tepat saat itu juga mobil mereka menabrak seseorang hingga meninggal, sedangkan mereka berdua terluka parah dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, Hong Ju sudah ada di rumah sakit dan di sana hanya ada bibinya. Seperti mimpi, dia sebelumnya rambutnya pun sudah tumbuh panjang. Ternyata dia koma selama 10 bulan. Bibinya Hong Ju menceritakan kalau ibunya telah meninggal. Dia menjual semuanya termasuk rumah dan restorannya. Dia juga bekerja keras sampai tidak sempat tidur. Hal ini membuatnya lelah hingga terjatuh dari tangga lalu meninggal. Bibinya juga mengatakan kalau dia harus menghadiri sidang. Hong Ju menjelaskan kalau dia tidak menyetir malam itu. Jaksa Jung Jae-chan dan penyidik Choi Dam-dong memintai Hong Ju keterangan. Dia mengatakan kalau dirinya tidak menyetir, tetapi pria yang bersamanya Lee Yo-bum lah yang telah menyetir mobilnya. Tetapi dalam keterangan Lee Yo-bum telah berbohong dan mengatakan kalau Hong Ju lah yang menyetir. Bahkan bukti-bukti semua menunjukkan kalau dia yang bersalah. Hong Ju yakin kalau ada yang merusak bukti dan sengaja. Saat kejadian ternyata memang benar. Lee Yo-bum memindahkan Hong Ju ke kursinya dan membersihkan beberapa noda darah lalu ia kembali pura-pura pingsan. Keluarga korban ingin pelaku dihukum kalau mengelak bisa menambahkan masa hukumannya. Hong Ju sedih dan berlari ke atap rumah sakit. Dia akan melompat dari sana dan memilih bunuh diri karena tidak ada yang percaya dengan perkataannya. Jung Jae-chan mengatakan kalau dia akan mempercayai perkataannya, tetapi dia tetap memilih melompat. Saat itu Jae-chan terbangun dari mimpinya dan saat itu masih tanggal 14 Februari 2016, tepat hari kejadian. Dia menceritakan mimpinya yang terlihat sangat nyata ini kepada adiknya. Saat berangkat kerja di halte bus, dia bertanya kepada Hong Ju, apakah dia mengenal Lee Yo-bum atau tidak. Tetapi Hong Ju menuduhnya seorang penguntit karena ia mengira Jae-chan memata-matainya karena menyukainya. Waduh, Hong Ju salah paham nih guys. Dia ingin menjelaskan kepadanya, tetapi ia pergi begitu saja dari sana. Benar saja, malam harinya mereka bertemu kembali. Jae-chan ingin mencegahnya dengan makan bersama Yo-bum, tetapi ia tidak bisa karena akan berkencan. Lantas ia mencoba memperingati Hong Ju untuk pulang, tetapi terabaikan karena Yo-bum segera mengajak Hong Ju masuk. Jae-chan mencoba tidak untuk mencampuri urusan mereka. Saat mau pergi bersama adiknya, tiba-tiba salju turun. Hal ini jelas seperti di mimpinya. Dia menunggu di mobilnya dan melihat Yo-bum menyetir. Ia mencoba memperingatinya tetapi terlambat. Mobil mereka sudah melaju kencang. Akhirnya Jae-chan meninggalkan adiknya dan mengejar mereka. Dia menabrakkan mobilnya ke mobil mereka dan menyebabkan kecelakaan luka ringan. Jae-chan menanyakan keadaan Hong Ju apakah dia baik-baik saja atau tidak. Han Wo-tak, pria yang dimimpi telah meninggal saat itu, selamat dan baik-baik saja. Kini Yo-bum marah terhadap Jae-chan. Dia menjelaskan bahwa jika ia tak menabraknya, Yo-bum akan menewaskan seseorang yakni pria di seberangnya, merusak bukti dan menyalahkan Hong Ju hingga menyebabkan wanita itu memilih bunuh diri. Kembali ke ingatan yang masa lalu nih.
Saat mereka berdua mengalami kecelakaan motor dan menabrak sebuah toko, ia meminta agar Jae-chan mengaku. Tetapi ia enggan melakukan itu karena tidak ada saksi dan bukti. Yobo mengatakan bahwa dia tetap akan menyalahkan Jae-chan atas hal ini. Sekarang Yobum kesal kepada kelakuan Jae-chan dan menganggap dia tidak menyukainya. Lalu ia mengatakan siapa yang akan percaya dengan omong kosongnya ini. Yobum berbalik ke Hongju dan bertanya apakah dia percaya dengan perkataan orang gila ini. Tiba-tiba Hongju berjalan mendekati Jae-chan. Kemudian dia memeluknya dan mengucapkan kalau dia percaya dengan perkataannya. Hongju juga mengucapkan terima kasih. Hal ini seperti yang terjadi di awal episode saat mimpinya Hongju ya. Ternyata semua mimpi buruk Hongju tidak menjadi kenyataan karena sekarang ia punya seorang pria yang menghalau mimpi buruknya menjadi kenyataan. Seru juga ya. Pasti penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Apakah Hongju dan Jae-chan akan benar-benar menjadi sepasang kekasih? Tonton di video yang episode kedua ya. Bye.